Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan membawakan sebuah materi, yaitu kerucut selubung bola. Langsung saja kita masuk ke konsep kerucut selubung bola. Untuk konsepnya, seperti biasa, terlebih dahulu kita perhatikan ilustrasi atau gambar berikut. Pada materi sebelumnya atau pada materi silinder, di mana berasal dari sebuah garis sejajar mengitari bola, sedangkan kerucut itu berasal dari sebuah titik, kemudian dari titik yang berada di luar bola, kemudian yang dibuat garis-garis yang melingkari bola atau menyinggung bola. Nah, di garis ini dan ini, kemudian garis berikutnya, dan akan akhirnya terbentuk permukaan kerucut. Jadi yang perlu diperhatikan dalam kerucut adalah sebuah titik-titik yang diketahui, dan kemudian garis-garis pelukisnya dan vektor arahnya yang berbeda-beda. Sementara tadi pada materi silinder, perbedaannya adalah arahnya yang diketahui, tapi titik-titiknya yang ada di pelukisnya yang berbeda-beda. Nah, di sini antara kerucut sama silinder sangat erat kaitannya dan saling melengkapi. Nah itu. Oke, kita lanjut pada langkah-langkahnya untuk menentukan persamaan kerucut selubung bola. Pertama-tama perlu kita lihat apa yang diketahui, yaitu persamaan bola yang harus diketahui. Nah, agar kerucut dapat dibentuk dari bola yang ada di persamaan bola yang diketahui. Nah, persamaan bolanya sudah ada, yaitu persamaan bolanya, dan titik puncak kerucut juga sudah ada, yaitu X1, Y1, Z1. Saya kira langkah-langkahnya serupa dengan silinder, hanya ada sedikit perbedaan. Oke, sini ada 5 langkah-langkah. Yang pertama itu sebelum lanjut, untuk langkah pertama, sekali lagi saya ingatkan, untuk menentukan persamaan garis kita perlu namanya sebuah titik vektor. Karena titiknya sudah diketahui, maka kita akan mengambil sembarang garis yang vektor arahnya A, B, dan C, dan sehingga kita dapat membentuk persamaan garis pelukis kerucut sebagai yang diberikan di langkah kedua itu, yaitu adalah ada X sama dengan X1 tambah lam A. Yang kedua, Y sama dengan Y1 tambah lambda B. Yang ketiga, Z sama dengan Z1 tambah lambda C. Nah, yang mana X1, Y1, dan Z1 merupakan titik puncak kerucut. Nah, titik puncak kerucut yang diketahui, dan kemudian A, B, dan C sebagai parameter, lambda juga sebagai parameternya. Untuk langkah ketiga, kita substitusikan X1, Y1, dan Z1 pada langkah kedua ke persamaan bola, sehingga mendapatkan persamaan kuadrat dan variabel lambda. Lanjut untuk langkah keempat, diskriminant persamaan kuadrat pada persamaan ketiga atau langkah ketiga. Ini diskriminant sama dengan 0 sebagai garis
penyinggung bola yang diperoleh persamaan derajat 2 derajat dalam variabel x0, y0, z0. Untuk langkah kelima, di sini kita mengeliminasi parameter, di mana parameternya itu A, B, dan C, sehingga diperoleh persamaan krus. Ya, lanjut. Untuk memperjelas langkah-langkah di atas, kita lanjut. Untuk seluruh bola itu dikategorikan bola dan bola yang puncak di titik T dengan koordinat 2,4,4. Biasa untuk penyelesaiannya, ya seperti biasa yang diketahui adalah persamaan bola ini dan sebuah titik. Misalnya ya kita bisa ambil sebarang garis pelukis C, kita bisa menentukan persamaan garis pelukis tersebut di titik T dan vektor arah C. Hal ini dibentuk dalam persamaan parameter, yaitu x sama dengan 2 tambah lambda A, y sama dengan 4 tambah lambda z sama dengan 4 tambah lambda c. Ya, dan langkah ketiga, substitusikan x, y, dan z ke persamaan bola. Dari persamaan bolanya, substitusikan x, y, dan z. Kemudian dijabarkan. Kira cukup mudah, dijabarkan tiap suku. Jadi suku yang ini dikuadratkan, jabaran yang akan jadi ini. Suku kedua akan jadi yang ini, dan suku yang ketiga ini. Oke, lalu seperti langkahnya tadi, kumpulkan lambda kuadrat dengan lambda kuadrat, lambda dengan lambda, dan konstanta dengan konstanta. Oke, jadi ini adalah pengumpulannya. Ini semua suku-suku yang berbentuk lambda kuadrat, ini semua suku yang berbentuk lambda, dan ini semua suku yang berbentuk konstan. Oke, adalah persamaan kuadrat dan variabel lambda. Oke. Ya, jadi dari langkah 3 ini kita sudah mendapatkan persamaan kuadrat dalam lambda. Selanjutnya kita akan menuju ke langkah berikutnya, yaitu menentukan diskriminan yang tadi di slide sebelumnya. Langkah keempat, menentukan diskriminannya dengan skala lagi, yaitu adalah D kuadrat dikurangi 4 kali A C. Dan ini adalah bentuk diskriminan dari persamaan jelas dan nol. Sekali lagi ini diperhatikan, yang terkandung dalam persamaan ini adalah parameter A, B, dan C. Kita belum menemukan variabel X, Y, dan Z. Karena itu kita perlu mengeliminasi A, B, dan C ini, dan sehingga menggantikannya dalam variabel X, Y, dan Z. Lalu bagaimana caranya? Oke, tentu saja kalian masih perlu memperhatikan tadi bagaimana persamaan garis pelukisnya. Jadi garis pelukis kerucut tadi persamaan parameternya seperti ini. Ya, kalian bisa menentukan A, B, dan C. Oke, misalkan A itu adalah X minus faktor lambda, kemudian B nya adalah Y minus faktor lambda, dan C nya adalah Z minus faktor lambda. Ya, kemudian A, B, dan C ini bisa disubstitusi ke persamaan ini. Oke, hanya nanti disubstitusikan, kemudian B disubstitusikan, dan C disubstitusikan, B disubstitusikan semua. Jadi langkahnya ini tadi A, B, dan C disubstitusikan ke persamaan ini, ke persamaan diskriminan tadi. Oke, bagaimana kita coba lihat ini setelah disubstitusikan A, B, C, A, B, C. Cara kita untuk menyelesaikan perhitungan ini. Oke, semula setelah disubstitusikan, oke, kita lihat langkah berikutnya. Langkah berikutnya adalah kita lihat di sini semua ada faktor seperlambdanya. Di sini 4, kita bisa buat 2 per lambda difaktorkan sehingga di sini tidak jadi per. Kalau di sini 4 berarti di sini sisa 2. Ini 8 berarti sisa 4. Ini 8 sisa 4. Jadi ini hanya mengubah bentuknya dengan memfaktorkan jadi 2 per lambda. Oke. Sementara di sini semua mempunyai faktor
per lambda kuadrat. Lambda kuadrat karena ini bentuk kuadrat, per lambda kuadrat sehingga bisa difaktorkan 1 per lambda kuadrat kemudian 4 per ini. Langkah berikutnya, ya, karena ini bentuk kuadrat, kita 2 per lambda kali 4 per lambda kuadrat. Kemudian ini bentuknya dijalankan di kuadrat, kemudian menjadi 100 per lambda kuadrat yang juga masing-masing suku dijalankan suku pertama ini, suku yang kedua itu adalah ini, dan suku terakhir. Oke. Lalu kemudian kita bisa mengalihkan kedua ruas dengan 4 ataupun dengan lambda kuadrat per 4. Oke, jadi ini kita kalikan dengan lambda kuadrat per 4. Oke. Dan ini juga suku yang kedua juga kita kalikan dengan lambda kuadrat per 4 dan juga kita kalikan dengan lambda kuadrat per 4. Ya, sehingga yang ini menjadi 1, ini di sini lambda kuadrat 4 ditinggal 100 per 4 itu adalah 25. Kalau kita ini sama kuadratnya Oke, lalu kita akan hitung mulai dari untuk bentuk yang pada sini adalah cara yang pada sebelumnya masih dikeluarkan ini. Kemudian kedua, bentuk yang ini bentuk yang ini itu hasilnya ada. Lalu kemudian dua persamaan ini bisa ditunjukkan. Lalu kemudian dikalikan dengan negatif, kira-kira sudah menjadi lebih bagus bentuknya dengan 1 sehingga tidak banyak persamaan